semuanya, perkenalkan saya Fitri Dewi dengan digit NIM terakhir 039 dari kelas A Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan administrasi logistik dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Randa Luluk Fauzia MSI. Adapun materi yang saya akan bahas adalah fungsi sistem informasi dalam bidang logistik. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai pembahasan. Apa itu sistem informasi dalam bidang logistik? Nah, sistem informasi dalam bidang logistik merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mengatur dan menyatukan semua alur informasi dalam proses logistik dari tahap pengadaan, penyimpanan, sampai pengiriman kepada konsumen. Tujuan sistem informasi dalam bidang logistik di antara lain yang pertama itu ada mengumpulkan, mempertahankan, dan memanipulasi data dalam suatu perusahaan untuk membuat keputusan. Nah, mulai dari strategi untuk operasional. Yang kedua itu ada menyediakan data logistik yang akurat untuk keperluan perencanaan kebutuhan barang dan analisis kebutuhan. Yang ketiga, itu adalah membantu kelancaran pekerjaan di bidang logistik, terutama dalam pembuatan laporan kebutuhan dan distribusi barang. Logistik di antara lain. Yang pertama itu adalah mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan logistik. Nah, termasuk pengelolaan stok secara real time dan optimalisasi alur barang. Yang kedua itu ada memantau inventaris, transportasi, penyimpanan, dan distribusi melalui integrasi data antar sektor seperti gudang dan pengiriman. Dan yang terakhir itu ada memberikan visibilitas, traceability, dan otomatisasi proses untuk mengurangi biaya operasional serta kesalahan manusia. Peran sistem informasi dalam bidang logistik itu yang pertama ada pemantauan real time. Nah, sistem informasi digunakan untuk memantau aktivitas logistik secara real time. Teknologi seperti GPS memungkinkan pemantauan lokasi dan status barang itu membantu menghindari keterlambatan dan meningkatkan efisiensi. Contohnya itu ada GPS dapat melacak posisi barang secara langsung, memungkinkan perusahaan logistik itu untuk merespon perubahan kondisi seketika. Selanjutnya itu ada optimasi persediaan. Nah, sistem informasi itu membantu mengelola inventaris dengan lebih efisien. Dengan menganalisis data permintaan dan pergerakan barang, perusahaan dapat membantu peramalan yang lebih akurat dan mengatur tingkat persediaan yang optimal. Contohnya itu ada sistem berbasis AI dapat memprediksi permintaan barang sehingga perusahaan itu dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pengelolaan rantai pasok. Nah, teknologi sistem informasi geografis itu digunakan untuk memetakan jalur pengiriman dan mengelola inventaris. Data ini membantu perusahaan itu mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi biaya operasional. Nah, contohnya itu sistem informasi geografis membantu menentukan rute pengiriman yang paling efisien, mengurangi waktu dan biaya pengiriman. Selanjutnya, yang keempat itu ada peran blockchain untuk transportasi. Nah, menawarkan transportasi dan keamanan dalam rantai pasok. Teknologi ini memastikan bahwa setiap langkah dalam distribusi barang dapat ditelusuri. Contohnya itu ada blockchain digunakan untuk memverifikasi asal-usul barang, memastikan bahwa barang dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Peran yang terakhir itu adalah analisis big data. Nah, sistem informasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data besar untuk mengidentifikasi tren dan peluang pengoptimalan dengan AI. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang cerdas dan mengurangi risiko. Contohnya itu ada platform berbasis data dapat memperingatkan perusahaan tentang potensi lonjakan permintaan.
Komponen sistem informasi dalam bidang logistik diantara lain itu ada input. Input adalah tahap pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengambil keputusan dalam sistem logistik. Nah, data input ini diperoleh dari beberapa sumber utama. Yang pertama itu ada input dari konsumen. Nah, data dari sumber ini merupakan gambaran langsung dari permintaan pasar yang sebenarnya. Nah, data input konsumen itu yaitu data dari penjualan, lokasi, ukuran pesanan, serta biaya dan ukuran pengiriman. Nah, data ini juga digunakan untuk mengoptimalkan inventaris, menentukan strategi distribusi, dan menghitung probabilitas per pengiriman atau per wilayah. Yang kedua, itu ada input dari catatan perusahaan. Nah, sumber data ini adalah jejak digital dari seluruh aktivitas internal perusahaan yang terekam secara historis, yaitu laporan akuntansi, laporan operasi, dan dokumentasi internal lainnya. Nah, data ini juga menjadikan dasar untuk menganalisis kinerja keuangan, mengukur efisiensi produktivitas, dan mengidentifikasi area perbaikan dalam rantai pasok. Tiga, itu ada input dari data yang dipublikasikan. Nah, sumber informasi eksternal untuk memahami lingkungan bisnis, yaitu informasi dari penelitian pemerintah, asosiasi perdagangan, jurnal, dan majalah industri, berguna untuk perencanaan strategi, memahami tren, dan menyesuaikan diri dengan regulasi. Nah, selanjutnya itu ada manajemen basis data. Nah, manajemen basis data itu adalah proses mengatur, menyimpan, dan memproses data agar dapat digunakan kembali secara cepat, akurat, dan efisien untuk kebutuhan logistik. Nah, manajemen basis data itu mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu yang pertama, pemrosesan data. Nah, pemrosesan data adalah fitur yang paling sering digunakan dalam sistem informasi. Hasil dari pemrosesan ini dapat berupa perhitungan invoice, laporan keuangan, dokumen administrasi logistik, purchase order, dan bill of lading. Analisis data. Nah, analisis data itu merupakan tahap lanjutan yang lebih kompleks. Pada tahap ini, itu data telah terkumpul dan terstruktur. Tidak hanya dilihat sebagai catatan, tetapi dieksplorasi lebih dalam untuk menentukan pola, hubungan, dan wawasan yang tidak terlihat secara langsung. Nah, pada tahap ini juga, sistem menggunakan berbagai moda statistik atau matematis untuk menyelesaikan masalah logistik, memberikan rekomendasi, terus mendukung pengambilan keputusan, dan menghasilkan solusi berdasarkan data yang tersedia. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang output. Nah, output adalah hasil informasi yang diproses dan disajikan kepada pengguna untuk digunakan seperti output dalam bentuk laporan. Di antaranya itu ada laporan ringkasan biaya atau statistik performansi. Selanjutnya itu laporan status persediaan atau progres pesanan. Selanjutnya ada laporan eksekusi yang membandingkan performansi yang diinginkan dengan performansi aktual. Dan selanjutnya itu ada laporan berupa purchase order dan production order. Dan yang kedua itu ada output dalam bentuk dokumen siap pakai. Nah, dokumen resmi yang langsung digunakan dalam transaksi bisnis seperti invoice atau surat jalan. Dan yang ketiga itu ada hasil dari analisis data, yaitu kesimpulan atau prediksi yang didapat dari pengolahan data seperti purchase penjualan atau laporan tren. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem informasi dalam bidang logistik. Nah, jenis-jenis sistem informasi dalam bidang logistik itu diantara lain. Yang pertama itu ada sistem manajemen transportasi, mengelola perencanaan dan eksekusi pengiriman, termasuk penjadwalan, pelacakan kendaraan secara real time, dan mengoptimasi rute pengiriman. Yang kedua itu ada sistem manajemen persediaan, mengontrol stok barang agar selalu cukup dan sesuai permintaan, menghindari kelebihan ataupun kekurangan inventaris.
Yang ketiga itu ada sistem manajemen gudang. Nah, mengatur aktivitas gudang seperti penerimaan, penyimpanan, permindahan, dan pengiriman barang agar operasional itu bisa efisien. Keempat, itu ada sistem manajemen permintaan. Nah, meramalkan kebutuhan pelanggan untuk mengoptimalkan ketersediaan barang dan peraturan rantai pasok. Yang kelima, itu ada sistem manajemen biaya logistik. Nah, memantau dan mengontrol seluruh biaya transportasi dan pergudangan agar lebih efisien. Yang keenam, itu ada manajemen alur kerja logistik. Mengautomasi dan mengelola alur kerja logistik mulai dari pemesanan hingga penerimaan secara sistematis. 7 itu ada sistem informasi proses transaksi. Fokus pada pengelolaan data transaksi operasional harian dengan input dari sumber eksternal dan internal. Dan yang terakhir itu ada sistem informasi manajemen logistik, memberikan informasi terintegrasi untuk dukungan manajemen dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Kesimpulan dari materi yang saya bahas itu adalah sistem informasi logistik itu mengintegrasi semua proses logistik dan menyediakan data real time sistem informasi pekerjaan lebih efisien dengan bantuan teknologi seperti warehouse manager system, transportasi manager system, dan bantuan AI. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.